Terima kasih pemirsa, Anda masih di Bincang bareng EMCL dan kali ini kita akan bertanya kembali kepada Mas Beta terkait dengan program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan oleh EMCL. Nah, terkait dengan program ini, program pengembangan masyarakat, kira-kira dari EMCL ini sudah melakukan apa saja nih Mas Beta? Iya, terima kasih Mbak Osa. Jadi kalau kita merefleksikan beberapa tahun terakhir, ataupun mungkin bahkan pada saat kita mulai beroperasi di sini, sekitar tahun 2005 sampai 2000, nantinya akan sampai 2035. Yeah. Sebelum beroperasi, kami juga melakukan berbagai program yang fokusnya untuk pengembangan masyarakat. Dan itu kami berfokus pada 3 pilar, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Dan kalau misalnya kita ketahui bersama, misalnya kita jalan-jalan ke berbagai wilayah di Bojonegoro, itu kelihatan mungkin ada pendidikan anak usia dini, namanya Semai Benih Bangsa. Nah, itulah yang kami inisiasi. Hingga saat ini mungkin ada sekitar 90-an sekolah itu di Bojonegoro dan Blora dan Tuban juga. Dan itu sampai sekarang masih eksis. Kenapa demikian? Karena memang itu menyentuh pada kebutuhan masyarakat dan memang dibutuhkan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan karakter dimulai sejak dini. Itu pada bidang pendidikan. Selain itu kami juga punya pusat belajar guru, dan itu memang ada di Bojonegoro dan Tuban. Dan di situ kami juga melakukan peningkatan kompetensi bagi guru bersama-sama dengan pemerintah khususnya. Karena apa? Karena kami menyadari bahwa sampai kapanpun kualitas pendidikan itu harus terus bertumbuh. Jangan pernah beranggapan bahwa pendidikan itu sudah selesai kualitasnya. Menumbuhkan pendidikan, kualitas pendidikan tidak terlepas dari peran guru. Sehingga apa yang kita bisa lakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui guru tersebut supaya benefit yang diterima oleh masyarakat, khususnya anak didik, semakin banyak. Itu yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian yang kesehatan. Pada bidang kesehatan kami mengembangkan puskesmas Gayam juga ya. Kemudian kami juga ada program-program kesehatan untuk yang mengadres isu terkait misalnya bagaimana anak balita itu bisa bertumbuh dengan sehat dan sesuai dengan standarnya. Jadi jangan sampai kurang ataupun lebih dan sebagainya, tapi bisa pas gitu ya. Makanya kami punya beberapa program untuk peningkatan posyandu, dan kami mendukung posyandu pemerintah yang dilakukan di masing-masing pos-pos gitu dengan meja konsultasi. Kami mendukung mereka. Jadi intinya kami tidak mengambil alih peran pemerintah, tetapi kami memberikan tambahan, kami berkontribusi terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Terus kami juga mempunyai program dan kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi, khususnya misalnya BPBD, bagaimana untuk penanggulangan kebencanaan dan sebagainya, itu juga menjadi bagian dari program kami. Nah, untuk pada program pengembangan ekonomi, seperti tadi sampaikan dan kita diskusikan pada siang hari ini terkait sekolah lapangan pertanian, ini ada salah satunya. Output kami bagaimana membuat petani itu mandiri. Dan seperti kalau tadi disampaikan di sini ada salah satu contoh embrio untuk benih ya. Nantinya yang diharapkan itu muncul dari kepandaian kearifan lokal di sini petani misalnya. Itu yang kami harapkan. Karena dengan itu kita bisa menghasilkan benih padi yang secara kontekstual itu bisa sesuai dengan kondisi alam di sini dan itu dihasilkan oleh bapak-bapak ini. Jadi kami bukan membuat sebuah program yang sangat jauh, muluk-muluk gitu ya, tetapi kami pengen mendapatkan program yang benar-benar kontekstual dan itu dengan mengembangkan kualitas dari masyarakat juga. Itu yang penting karena ketika misalnya siapapun nanti yang menjadi operator lapangan minyak Banyu Urip, misalnya sekarang saat ini ExxonMobil gitu ya, dan SKK Migas gitu ya. Kami berharap bahwa apa yang kami lakukan saat ini, legasi-legasinya seperti Pak Lasmidi, kemudian Pak Rofi'i ini bisa menjadi embrio champion-champion untuk pengembangan masyarakat selanjutnya. Coba kita bayangkan kalau misalnya dari beliau berdua aja, ini sudah bisa memberikan benefit pengetahuan kepada banyak orang. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harapkan. Kemudian selain pengembangan ekonomi terkait dengan misalnya tadi untuk sekolah lapangan pertanian, kami juga melakukan proses kalau sekarang dikenal
hilirisasi ya. Iya. Hilirisasi. Nah, kami juga melakukan itu. Petani memproduksi beras, kemudian kami juga melakukan bagaimana memastikan pemasarannya. Sehingga kami juga punya Koperasi Produsen Agribisnis, KPA, dan itu juga tepatnya di sekitar area operasi kami, dan produknya itu sudah sertifikasi oleh salah satu lembaga sertifikat yang internasional. Yeah. Sehingga produk beras yang kami hasilkan itu juga kami konsumsi. Catering di ExxonMobil itu menggunakan produk tersebut. Jadi ini yang kami pastikan bahwa apa yang kami lakukan di masyarakat, produknya juga harus halal yang jelas, kemudian ramah lingkungan, mengurangi pestisida kimia, kemudian mengurangi unsur-unsur kimia, dan kami melakukan itu dengan sertifikasi sehingga itu bisa dikonsumsi di kami sendiri. Nah, itu yang penting di situ. Yang lainnya kami juga punya beberapa program, misalnya infrastruktur publik dan lain sebagainya, dan itu saya rasa juga tidak bisa terjadi kalau tidak ada kolaborasi dengan pemerintah. Dan memang esensi dari apa yang kami lakukan melalui program pengembangan masyarakat ini adalah satu, kami harus memastikan dulu kebutuhan masyarakat itu harus teridentifikasi. Yang kedua, dengan pihak mana kami harus berkolaborasi itu menjadi penting. Dan kami bukan solo runner gitu ya, bukan yang single fighter. Kami harus memastikan dinas mana yang harus kami ajak koordinasi, dan tentu saja kami juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait, khususnya Bapeda dan dinas terkait, OPD terkait, untuk memastikan bahwa ini loh isunya, dan kami harus melakukan itu mengadres dengan sesuai konteksnya. Kemudian yang berikutnya adalah dilakukan secara partisipatif. Menjadi penting, karena ownership atau kepemilikan dari sebuah program kalau tidak dilakukan, itu sama aja, nggak ada hasilnya. Tetapi kalau misalnya seperti Pak Lasmidi, dulunya misalnya belum bisa bercerita terhadap orang lain. Sekarang dengan kemampuan beliau, otomatis pasti beliau ayo Pak ngobrol aja, itu pasti cerita. Karena apa? Karena dia mengalami sebuah proses yang dipelajari sendiri, internalisasi, kemudian eksternalisasi pada pihak luar. Nah, itu yang kami lakukan. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah kami harus memastikan keberlanjutan program. Sustainability menjadi penting. Siapapun nanti, program itu pasti harus ada selesainya. Jadi Mbak Devi, teman-teman field, teman-teman pemandu nggak selamanya di sini. Tetapi bagaimana yang didapat oleh rekan-rekan ini, orang-orang hebat ini, itu bisa tertransfer kepada orang-orang champion-champion lokal, dan itu bisa mereka transfer lagi kepada orang lain. Dan itu menjadi sebuah proses untuk sustainability. Dan semua proses yang kami lakukan, kami juga mengukur, Mbak Osa. Jadi semua program yang kami lakukan, seperti misalnya dengan Mbak Devi, kami punya indikator keberhasilannya, dan itu terukur. Jadi kami bisa bilang kalau Mbak Devi programnya berhasil atau tidak, itu bisa. Terus kemudian kami juga mengukur persepsi masyarakat terhadap program itu, senang atau tidak, itu kami ukur. Dan juga kami juga pasti memastikan juga dampak dari program. Misalnya dampaknya itu adalah investasi, misalnya kami investasi sekian rupiah, itu akan memberikan dampak sekian rupiah lagi kepada orang lain, kepada masyarakat. Kalau misalnya dampak tersebut tidak signifikan, ya berarti program tersebut nggak ada artinya. Dan itu yang kami pastikan, bahwa ketiga instrumen tadi menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat kami. Dan tentu saja itu semua juga atas dukungan dari SKK Migas, karena setiap tahun kami harus melakukan evaluasi juga terhadap semua program, mempertanggungjawabkannya. Mungkin itu sedikit gambaran Mbak Osa untuk beberapa program kami. Oke, setelah Pak Mas Beta sudah menjelaskan banyak sekali program-program yang telah dilaksanakan oleh MCL, kira-kira apa nih Pak harapan-harapan selanjutnya mengenai program-program tersebut? Ya, harapannya adalah LSM ini, orang-orang hebat ini, mitra kami ini yang dari lokal, dari nasional level, mereka punya stok knowledge, stok skill, sekian banyak referensi tentang kehebatan mereka, dan harapan kami itu bisa tertransfer kepada kita semua, tidak hanya kepada masyarakat, tapi kita semua. Dan itu menjadi bagian dari sebuah proses penting bagaimana kita bisa melanjutkan program tersebut, ada atau tidak ada LSM tersebut. Karena begitu
bisa saja proses itu yang saat ini dilakukan dan dialami itu menjadi, wah ini paling hebat, paling benar. Mungkin 5 tahun lagi bukan yang paling benar, ada sebuah perubahan, dan itu yang bisa melakukan itu adalah masyarakat yang tadi sudah menerima dan merefleksikan, melakukan kembali sebuah proses-proses pembelajaran tadi. Harapan kami sih seperti itu, Mbak Ulsa. Kalau sudah disampaikan harapan dari EMCL sendiri, kali ini sebagai petani nih yang merasakan hasil atau keuntungan dari mengikuti program pengembangan masyarakat yaitu SLP, Pak Lasmidi bisa menyampaikan nih harapan selanjutnya apa nih Pak? Ya, terima kasih. Harapan bagi petani kita semua itu, yang pertama itu mandiri pupuk itu tadi. Kami mandiri pupuk sudah bisa melalui proses sekolah lapangan itu tadi sudah bisa bikin buat dekomposer apa itu dan tadi. Dan mandiri pestisida itu pun sudah bisa dilakukan dalam sekolah lapangan itu. Nah, setelahnya itu ingin mandiri benih. Nah, sekarang mandiri benih ini melalui proses ini. Mandiri pupuk dan mandiri pestisida dengan ramah lingkungan. Itu akhirnya nanti anak turun kita belakang itu masih yang mengkonsumsi tanaman kita, apa hasil panen kita itu kan tanaman sehat, bukan banyak mengandung bahan kimia. Itu bisa untuk generasi kita seterusnya, dan tanah yang semakin lama semakin bukan untuk apa itu semakin subur, tapi kita melalui proses sekolah lapangan ini dengan adanya sekolah lapangan pembelajaran melalui mandiri pupuk untuk mensuplai pupuk kimia dengan membuat kompos dan apa itu seterusnya, itu bisa menghidupkan unsur-unsur mikroba dalam tanah itu sendiri. Itu nanti bisa berkelanjutan. Dan ini mandiri benih ini baru-baru proses. Ada penghilangan yang kemarin itu sudah mulai diproses, mulai berjalan. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Pak Lasmidi sudah menyampaikan harapannya, dan yang pasti obrolan kita di Bincang Bareng EMCL sudah masuk di segmen akhir ya. Dan seperti kita ketahui bersama pemirsa dan juga seluruh pendengar radio yang tergabung di jaringan Forum Radio Bojonegoro, bahwasanya di Bincang Bareng EMCL kali ini kita sudah membahas banyak sekali mengenai bagaimana keberadaan ExxonMobil Cepu Limited EMCL di Kabupaten Bojonegoro yang sudah banyak ya memberikan kontribusi khususnya kepada masyarakat ini terkait dengan pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang salah satunya adalah dari Sekolah Lapangan Pertanian yang merupakan sinergi luar biasa antara Yayasan Daun Bendera Nusantara ya, bersama dengan para pemandu, bersama dengan para petani, dan semoga manfaat serta keuntungan yang didapat selama ini bisa berlanjut terus Pak ya. Amin, amin, amin. Dan pastinya sukses terus untuk EMCL, sukses untuk Yayasan Daun Bendera Nusantara. Kita di segmen akhir saya akan kembali untuk mengajak pemirsa untuk bersama-sama berpamitan ya. Kita berpamitan dengan Pak Rofi'i. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami, Mas Beta. Sukses selalu. Nanti kita bisa ngobrol banyak di Bincang Bareng MCL di episode berikutnya ya. Oke, sukses selalu Mbak Devi juga. Terima kasih Pak Lasmidi, semangat Bapak. Terima kasih. Kayaknya habis ini siap untuk mengisi banyak episode lain Pak ya. Semakin lancar nih ngobrolnya ya. Sukses selalu. Nah, sekian untuk Bincang Bareng EMCL pada kesempatan hari ini. Sekali lagi yang sudah terhubung melalui jaringan radio dan juga sudah menyaksikan di jaringan channel YouTube, kami ucapkan terima kasih. Saya Osatnan pamit. Sampai jumpa di Bincang Bareng EMCL episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.